Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Jawaban menohok diberikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat dicecar Ganjar Pranowo terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Awalnya, Ganjar mempertanyakan soal sikap Prabowo terkait rekomendasi DPR Republik Indonesia kepada Presiden mengenai pembentukan pengadilan HAM NHOC hingga meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan pada tahun 2009 silam. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Hidup warga Wadas! Hari ini kami LBH Yogyakarta bersama jaringan masyarakat sipil dan juga warga Wadas yang masih konsisten menolak rencana pertambangan melakukan konferensi pers di depan posko pemenangan Pak Ganjar Pranowo yang kemarin pada Rakernas di Makassar menyatakan bahwa persoalan di Wadas telah usai. Nah, pada hari ini kami menegaskan bahwa persoalan di Desa Wadas belum selesai. Masih banyak dampak-dampak yang belum terselesaikan oleh Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang juga menandatangani izin penetapan lokasi bendungan Bener dan pertambangan di Desa Wadas. Alih-alih membuat Prabowo membisu, pertanyaan tersebut justru seakan menjadi bumerang bagi Ganjar. Sebab cawapresnya Mahfud MD saat ini duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Maka, bagi Prabowo, Ganjar seharusnya lebih tepat mempertanyakan penanganan HAM masa lalu kepada Mahfud MD yang kini menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan telah berbicara soal HAM berkali-kali. Bahkan jika masyarakat ingin mengulasnya bisa dilihat dari rekam jejak digital. Melihat fenomena kasus pelanggaran HAM yang kerap diulang-ulang itu, Prabowo menduga isu tersebut sengaja digulirkan untuk menurunkan elektabilitasnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi
saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak. Kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Video Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah jogging sambil memberi salam tempel keluarga. Kader Partai Demokrat Ardi Wirda Mulia menyoroti sikap orang nomor 1 Jawa Tengah tersebut dalam menyapa warganya. Nyapanya pakai duit, tulisnya. Menurutnya, sikap pemerintah yang seperti itu membuat lingkungan politik di Indonesia semakin buruk. Dan inilah yang membuat political environment kita jadi tambah busuk. Rakyat dirayu dengan uang, suram. Ya, saya rasa kan kalau dilihat dari nomornya saja itu kan serinya B ya. B itu kan artinya biasa. Bukan klasifikasi rahasia, ya? Dan saya rasa untuk hal-hal yang menyangkut masalah publik seperti ini, sebaiknya memang sudah seharusnya terbuka dan dibuka saja ya. Kami sendiri baru mendapatkannya kan baru beberapa hari ini. Tapi kemudian muncul rencana untuk menggugat. Apa yang mau digugat? Ya, karena di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dinyatakan tidak ada keterlibatan sama sekali di dalam kerusuhan 14 Mei yang waktu itu diteliti oleh tim gabungan pencari fakta, dan di situ juga dijelaskan bahwa dugaan itu sama sekali tidak ada. Lalu tidak secara tepat. spesifik apa Tetapi yang dimasalahkan adalah bahwa walaupun demikian dia diberhentikan karena dia yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan negara. Nah, ini sangat tidak tepat karena yang bertanggung jawab itu adalah urut-urutannya itu adalah Presiden, kemudian Menhan Pangap, dan seterusnya. Jadi alasan untuk pemberhentian itu adalah satu alasan yang sama sekali tidak tepat, keliru, dan tidak adil. Iya, Pak Munir, apakah begitu memang tidak tepat kalau misalnya dianggap tidak bertanggung jawab, tidak terlibat dalam kasus 14 Mei, lalu tidak perlu dinonaktifkan? Ya, saya kira ini ada satu problem. Ini saya kira ini bumerang dari politik impunitas sebetulnya. Jadi dulu seharusnya kasus-kasus begini pemecatan orang itu nggak bisa dilakukan kalau orang itu nggak pernah dibuktikan di depan pengadilan. Apalagi dia misalnya kasus penculikan, orang dituduh melakukan penculikan sebelum pernah ada peradilan bagi dia, itu sebenarnya sah. Dia secara hukum dilindungi, tidak bisa orang dipecat. Nah, ini yang dari dulu kita usulkan bahwa sudah seharusnya semua tuduhan itu harus dibuktikan lewat peradilan. Nah, baru pemecatan itu setelah oleh pengadilan dinyatakan orang salah atau benar. Saya kira ini jadi soal ketika ada impunitas, orang dilindungi secara pakai fungsi-fungsi hukum untuk tidak dibentuk pengadilan, tapi itu sekaligus jadi alat politik untuk menghantam orang tanpa orang itu pernah membuktikan benar atau tidak. Iya, cuma kalau nggak salah waktu itu kan kaitannya tidak cuma ke kasus 14 Mei ya, tapi juga kasus penghilangan beberapa orang dan kemudian pelanggaran disiplin dari ada rekomendasi dari ini kalau nggak salah Dewan Kehormatan Perwira. Ya, di sini justru ya masalah kerancuan-kerancuan itu terjadi, termasuk saya melihat ketidakadilan di dalam hal DKP itu. Ya, tidak ada satu proses yang terbuka, dan kalau kita lihat juga dalam masalah penculikan kita sudah lihat, kalau mau dilihat yang paling bertanggung jawab tentu yang paling atas ya. Ini sudah ada mekanisme-mekanisme yang diatur oleh ketentuan, termasuk di dalam ketentuan militer juga. Nah, tapi kita stick kepada masalah
Masalahnya adalah ada satu surat, dan surat ini dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa Prabowo tidak bersalah, sehingga alasan untuk memberhentikan itu sama sekali tidak tepat. Ini untuk meluruskan sejarah. Cuma mungkin kita harus mundur ke belakang. Ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil DKP, kenapa kemudian tidak diajukan keberatan atau kemudian dituntut? Ini ada soal begini ya. Dulu kan bahwa sebetulnya ini ada dualisme pernyataan pemerintah. Dulu penghentian Prabowo itu karena kasus penculikan dan DKP. Dan DKP itu nggak ada hubungannya sama Mei. Nah tiba-tiba pemerintah membuat keterangan seolah-olah pemecatan itu berkaitan dengan Mei. Ya, karena saya rasa begini, masalah penculikan itu juga kan bukan masalah Prabowo sendiri ya, dan saya rasa itu juga tidak bisa dibuktikan, dan sudah ada satu proses pengadilan militer di mana sudah ada tersangka-tersangkanya, dan di situ memang dibuktikan di dalam satu forum yang legal gitu ya. Nah, jadi masalahnya adalah di situ, sehingga upaya yang dilakukan atau rekomendasi dari DKP dengan adanya pengadilan mengenai penculikan itu sudah tidak berlaku. Dalam setiap 5 tahunan pada saat dia mau maju menjadi kontestasi calon presiden, selalu isu ini diangkat. Tetapi pada saat mereka-mereka yang membutuhkan dukungan partai politik dari Pak Prabowo, Gerindra, untuk maju menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan pada saat Pak Prabowo menjadi calon wakil presidennya Bu Megawati, tidak pernah tuh dipertanyakan. Hei, saya mau minta dukungan partai Gerindra, tapi Pak Prabowo ini terindikasi pelanggar HAM. Nggak ada tuh. Tapi artinya apa? Isu HAM hanya sekedar dijadikan sebagai alat komoditas politik. Kalau mau tanya mengenai emosional hati nurani, saya ini mantan presiden mahasiswa Trisakti yang sampai hari ini kita masih ngurusin 4 orang tua korban almarhum. Dan sampai hari ini kita segenap sivitas akademika Trisakti masih berdiri di garda terdepan untuk memikirkan kesejahteraan mereka. Pertanyaan saya, kemana politisi-politisi itu yang dari tahun 98 mengatakan mereka pro kepada kepentingan HAM? Gak ada. Mereka hanya menjadikan isu HAM sebagai komoditas politik. Pak Prabowo menjawab dengan tegas dan masuk akal. Jadi, gini saya teringat omongan Ahok nih waktu debat Pilkada DKI melawan Anies Baswedan. Jadi saya nggak mau tipu-tipu masyarakat demi Pilkada. Ketika Anies mengusulkan DP 0 rupiah. Karena program nggak masuk akal. Ya buktinya nggak masuk akal, 1% pun sampai sekarang nggak kejadian. 1% aja nggak kejadian. Sama dengan yang tadi. Ada 2, pengadilan ad hoc HAM dari 2009. Apakah Mas Ganjar lebih hebat daripada Pak SBY? Saya nggak yakin. Apakah Mas Ganjar lebih hebat daripada Pak Jokowi? Nggak yakin juga saya. Pak SBY, Pak Jokowi nggak bikin pengadilan itu. Nggak sanggup bikin pengadilan itu. Mas Ganjar sanggup? Menurut saya nggak. Orang-orang yang terdahulu yang hebat-hebat aja nggak bisa menyelesaikan urusan ini. Ibu Mega, emang Mas Ganjar lebih hebat daripada Bu Mega? Nggak yakin saya. Ya, Gus Dur, emang Mas Ganjar lebih hebat daripada Gus Dur? Nggak yakin juga saya. Itu satu. Yang kedua, ya, mencari kuburan orang. Nah, ini lebih nggak masuk akal lagi. Ya, kenapa Pak Prabowo bilang kenapa dituduhkan kepada saya? Ini kan pekerjaan kalau sudah ada keputusan, harusnya kan dieksekusi oleh eksekutif. Kalau taruhlah keputusannya tahun 2009, tapi hari ini ada eksekutif yang bisa mengerjakannya. Tanya dong sama wakilnya, Menko Polhukam pernah tawarkan kepada presiden untuk bikin pengadilan ad hoc nggak? Menko Polhukam pernah menawarkan kepada presiden untuk menyelesaikan ini nggak? Cari kuburan nggak? Ini kan banyak hal-hal yang kemudian memercik muka sendiri. Dan saya yakin Mas Ganjar kelihatan tegas, tapi nggak akan sanggup juga melakukan itu. Karena berhadapan dengan salah satu institusi yang akan pasti dengan sangat serius menjaga marwah mereka. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh presiden hari ini, ya, perpres dari Pak Jokowi adalah penyelesaian HAM berat masa lalu dengan pendekatan non yudisial harus didukung. Karena itu yang paling masuk akal. Menurut saya begitu. Tapi kalau ada fakta-faktanya, ya, yang memungkinkan untuk penyelesaian di jalur yudisial, ayo kita dukung. Pak Prabowo bilang gitu tadi. Kalau ada fakta-faktanya, ayo kita bikin pengadilan HAM. Jadi menurut saya begitu. Tapi jangan sesumbar kayak rumah DP 0% itu. Nggak akan kejadian juga.